Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Syaputra, NIM C241880 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Kali ini aku bakal ngejelasin salah satu materi dari mata kuliah Iktiologi Fungsional, yaitu materi osmoregulasi dan ekresi. So, buat teman-teman yang mau tahu, nonton sampai akhir, oke? Kalian harus tahu dulu apa itu ikan. Ikan merupakan hewan vertebrata yang berdarah dingin yang menggunakan insang untuk bernapas dan menggunakan sirip untuk berenang aktif. Nah, ikan memiliki berbagai mekanisme untuk beradaptasi dengan perairannya atau lingkungannya, seperti mempertahankan tekanan osmotiknya, terus mengeluarkan zat-zat sisa, lalu ada proses metabolisme juga. Lalu apa itu proses osmoregulasi dan ekresi? Proses osmoregulasi merupakan proses penyeimbangan tekanan osmotik di dalam tubuh dan di luar tubuh. Sedangkan ekresi merupakan proses pembuangan sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh yang dapat mengancam kehidupan ikan. Nah, tadi kalian udah mengetahui perbedaan dari osmoregulasi dan ekresi. Untuk praktikum ini sendiri, saya dan teman-teman saya menggunakan beberapa ikan nih. Pertama ada ikan mas, ada ikan tongkol, ada ikan bandeng, dan ada ikan hiu cucut. Untuk menganalisis data, kami menggunakan 3 habitat, yaitu pertama, habitat air tawar, kedua, habitat air payau, dan ketiga, habitat air laut. Untuk menganalisis data sendiri, kita perlu melakukan prosedur percobaan, di mana prosedur percobaan kita awali dengan melakukan proses pembedahan pada ikan. Proses pembedahan pada ikan diawali pada bagian anus, lalu lurus secara vertikal ke bagian linear lateralis, baru kita belokkan ke arah operculum untuk mengambil insang dan ginjalnya, tapi secara hati-hati. Habitat pertama, habitat air tawar, kita menggunakan ikan mas. Lalu habitat kedua ikan air payau, kita menggunakan ikan bandeng. Lalu untuk ikan air laut kita menggunakan ikan tongkol dan ikan hiu cucut. Mas itu habitat air tawar, dimana konsentrasi garam di dalam tubuhnya ini lebih kecil dibandingkan lingkungannya, sehingga ikan mas itu lebih banyak mengeluarkan urin atau kandungan garam ke perairan. Ikan mas, ikan air bandeng atau ikan air payau itu akan meminum sebanyak-banyaknya air dan mengeluarkannya melalui kulitnya, dan organ dalamnya itu akan menyerap banyak ion-ion garam seperti Na+, K+, dan Cl-, dan air itu akan masuk ke dalam darah dan disirkulasi. Ketiga, ikan air laut atau ikan tongkol itu dimana kita ketahui pertama bahwasanya air laut memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi dibanding perairan lainnya, sehingga ikan air laut atau ikan tongkol itu memiliki konsentrasi garam di luar tubuhnya yang lebih tinggi, dan cairan garam ini akan masuk ke dalam tubuhnya. Dan ikan air laut ini atau ikan tongkol memerlukan organ ginjal untuk memompa kandungan garam agar dapat keluar dari tubuhnya, sehingga kandungan garam dalam tubuhnya ini tidak berlebih. Keempat, ikan hiu cucut atau ikan kelas Elasmobranch. Nah, kelas Elasmobranch atau ikan hiu cucut ini meminum lebih banyak air untuk ekresi, dimana kandungan yang berlebih ini akan dikeluarkan oleh kelenjar khusus. Nah, tekanan osmotiknya ini dipengaruhi oleh kandungan urea dan trimetilamin di dalam tubuh. Lalu tubuli ginjalnya ini akan menyerap kembali urea yang telah dikeluarkan untuk diserap kembali untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Kesimpulannya adalah setiap ikan dengan beda habitat itu memiliki sistem osmoregulasi dan ekresi yang berbeda pula. Contoh yang paling nyata itu pada organ ginjal. Organ ginjal pada ikan air laut itu lebih besar dibandingkan ikan air tawar dan ikan air payau. Terima kasih.